Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Oktober 2024 atau 1 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Muntabalah dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin, Babul Muraqabah, bab selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sengaja saya setiap kali keluar kota dan kajian yang tidak rutin selalu membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau yang disebut dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, agar para jamaah juga bisa mengikuti kajian ini dengan baik, dan juga materi dari kitab Riyadhus Shalihin tersedia baik secara cetak ataupun secara elektronik, bisa di-download di internet, sehingga kajian kita tidak kesana kemari, tetapi membaca kitab meskipun tematik ataupun tidak rutin. Penulis mengatakan babul muraqabah, bab muraqabah. Muraqabah diambil dari kata raqaba yuraqibu, yang artinya adalah merasa diawasi. Maka seyogianya seorang hamba hendaknya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam jiwanya. Maka selalu seorang hamba merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah. Seakan-akan hamba ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa merasakan itu, maka dia harus meyakini Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mengetahui rahasia-rahasianya saat kesendiriannya ataupun saat di tengah orang banyak. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari perkara hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ihsan. Beliau menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tara." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat. Itulah muraqabah. Muraqabah selalu merasa melihat Allah, dekat dengan Allah. Kalau tidak merasakan seperti itu, maka minimal dia meyakini Allah melihatnya, Allah mengetahui perbuatannya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil yang pertama, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri, yaitu salat, saat salat, dan ketika kamu sujud bersama orang-orang yang sujud. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh penulis, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkhitab ataupun memberikan redaksi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu hukumnya umum untuk umatnya. Apa yang Allah bicarakan kepada Rasul SAW dan hukumnya umum untuk umatnya, yaraka hina taqum, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ketika kamu berdiri untuk mendirikan salat, dan Allah melihat ketika kamu berdiri ruku' dan sujud. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Bahkan sampai kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala melihat. Dan inilah muraqabah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua, yaitu surat Al-Hadid ayat 2. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang artinya, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia, yaitu Allah, bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya, dan Allah beristiwa di atas arsy, terpisah dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya, tapi Allah beristiwa di atas arsy, terpisah dari hambanya. Dimanapun hamba tersebut berada,
baik di daratan, di lautan, siang hari, malam hari, di rumah, di gudang, dan di seluruh tempat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hamba tersebut dengan ilmunya, semuanya sama, semuanya seluruhnya dalam penglihatan Allah, pendengaran Allah. Allah mendengar perkataan-perkataan para hambanya. Allah melihat para hambanya di tempat-tempat mereka. Allah mengetahui rahasia-rahasia dan hal-hal yang nampak dari hambanya. Itu yang disebut dengan kebersamaan Allah. Allah bersama hambanya. Itu kebersamaan ilmu. Karena Allah beristiwa di atas arsy. Dan Allah terpisah dengan makhluk. Tetapi Allah bersama hambanya dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hambanya dengan ilmu. Dan inilah makna ayat yang benar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini kebersamaan ilmu, ma'iyatullah, ma'iyatul ilm. Kebersamaan di sini kebersamaan ilmu. Bahwa Allah bersama hambanya berarti Allah mengetahui hambanya, Allah mendengar hambanya, Allah melihat hambanya. Dan bukan kebersamaan zat. Zat Allah tidak bersama hamba. Karena Allah beristiwa di atas arsy, terpisah dari hambanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan takwil yang tercela. Akan tetapi ini adalah makna yang benar dari bahasa Arab, yang mana Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Karena ucapan ma'a, bersama, itu bisa terjadi tercampur bersama, atau bisa terjadi tidak tercampur. Ya, bersama seperti bapak-bapak sekarang duduk bersama, berarti berdekatan satu dengan yang lainnya, maka berarti dia bersama. Tapi bisa juga bersama tidak bercampur, dan itu yang terjadi pada Allah. Allah bersama hambanya dengan ilmunya. Allah mengetahui hambanya, Allah mendengar hambanya, Allah melihat hambanya. Kenapa demikian kita tafsiri demikian? Karena Allah beristiwa di atas arsy, terpisah dari hambanya. Dan kalau kita perhatikan ayat yang disebutkan tadi, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, surat Al-Hadid ayat 4. Coba perhatikan awal ayat. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian setelah mencipta langit, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari apa yang naik ke langit. Allah tahu. Lihat, semua berbicara tentang ilmu pengetahuan. Setelah itu Allah baru mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini ma'iyah, ma'iyatul ilm. Ma'iyah, kebersamaan ilmu, bukan kebersamaan zat. Tidak seperti yang dikatakan oleh ahli kalam bahwa Allah di mana-mana. Ya,
Allah beristiwa di atas arsy. Lalu kalau dikatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum, bagaimana? Maka maksudnya adalah kebersamaan ilmu. Tahu dari mana? Lihat saja, baca saja awal ayat sampai akhir ayat, semuanya berbicara tentang ilmu. Nah, dan ini menunjukkan bahwa seseorang harus muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh misalkan bahwa orang bersama dengan sesuatu tidak mesti harus bercampur. Kita berjalan bersama rembulan, kapal berlayar bersama rembulan. Apakah kapal di dalam rembulan atau bercampur dengan rembulan? Tidak. Itu antara makhluk dengan makhluk. Fakaifa bil khaliq? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis surat Ali Imran ayat 5 tentang muraqabah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya. Tidak di langit, tidak di bumi. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah mengetahui apa saja hal-hal yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi. Jadi kalau ingin muraqabah seperti ini cara. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu apapun. Niscaya akan muraqabah. Terutama kita di zaman yang sangat mudah untuk bermaksiat saat sendirian dengan media sosial kita. Kemudian ayat yang keempat yang dibawakan oleh penulis surat Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengintai, mengawasi. Pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan amalan-amalan hamba. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang berhati-hati, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahu akbar. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati, dada-dada manusia. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Surat Ghafir ayat 19. Coba saya baca tafsiran ayat ini. Apa yang dimaksud dengan kha'inatul a'yun? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir generasi sahabat, beliau mengatakan huwa rajul yadkhulu ala ahli baitam. Dia adalah seseorang lelaki masuk ke dalam sebuah rumah mereka. Wa fihimu imra'atul hasna. Di dalam rumah tersebut terdapat seorang perempuan yang cantik. Au tamurru bihi wa bihimul mar'atul hasna. Atau ketika mereka sedang duduk-duduk, lewat pada mereka seorang perempuan yang cantik. Fa idza ghafalu,
lahadha ilaiha. Kalau ini pemuda ini misalnya, ini orang-orang yang ada di rumah tersebut, jika mereka lalai tidak memperhatikan kepada si pemuda ini, tetapi perempuan ini ada di situ, jika mereka lalai, maka pemuda ini menoleh kepada si perempuan tersebut. Fa idza fatinu ghadda. Kalau orang-orang ini memperhatikan si pemuda ini, dia pura-pura menundukkan pandangan. Fa idza ghafalu lahadha, fa idza fatinu ghadda basarahu anha. Kalau orang-orang memperhatikan pemuda ini, dia menundukkan pandangan. Kalau mereka lalai terhadap pemuda ini, dia menoleh kepada perempuan tersebut. Itulah yang disebut dengan kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Wa qad ittala'a Allah min qalbihi annahu wadda aw annahu tama'a ala farjiha. Dan Allah Subhanahu wa taala padahal sudah mengetahui qalbinya bahwa anak al-pemuda tersebut menyukai si perempuan tersebut. Ya. Dan kalau seandainya dibiarkan pemuda tersebut, niscaya dia akan berzina. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui apa yang mata-mata yang berkhianat. Dan maksud mata yang berkhianat sebagaimana tafsiran dari Abdullah bin Abbas yang sudah saya bacakan tadi. Di sana ada tafsiran dari Imam Ad-Dhahhak. Apa yang dimaksud dengan mata yang berkhianat? Huwal ghums wa qaulur rajul ra'aitu wa lam yara aw lam ara wa qad ra'a. Dia adalah penipuan. Ketika seorang lelaki mengatakan saya enggak pernah lihat yang begitu, padahal dia sudah melihat. Itulah mata yang berkhianat. Saya enggak pernah lihat, padahal dia langganan kecanduan. Itu mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada. Kata Abdullah bin Abbas, ya'lamu idza anta qadirta 'alaiha hal tazni biha am la. Allah mengetahui kalau seandainya si pemuda ini sanggup melakukan zina, apakah berzina dengan perempuan ini atau tidak, Allah tahu. Ya, bukan hanya Allah tahu apa yang tersembunyi dalam kalbunya bahwa dia menginginkan si perempuan ini, bukan. Allah tahu kalau seandainya si pemuda ini jika sanggup menguasai perempuan ini, ada kesempatan lalu dia berzina atau tidak, Allah tahu. Besarnya pengetahuan Allah Subhanahu. Kalau ada kesempatan, apakah si pemuda ini nanti berzina atau tidak, Allah tahu akhirnya. Ya ada mukha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Ini tafsiran dari Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini surat Ghafir ayat 19, Allah mengabarkan bahwa Allah alim, maha mengetahui dengan hal-hal yang tersembunyi. Mata-mata yang berkhianat, lelekan-lelekan yang berkhianat, apalagi yang sengaja. Yang berkhianat saja, apalagi diketahui oleh Allah, apalagi yang sengaja. Dan ini menunjukkan hati-hati dengan
dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Kaidah dosa kecil adalah la saghirata ma'al israr. Tidak ada dinamakan dosa sebagai dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Melihat perempuan yang bukan mahram, yang tidak halal, dosa kecil. Tapi jika dikerjakan terus-menerus, tidak dinamakan dosa kecil. Itu kaidah. Kaidah dosa kecil juga adalah jangan pernah remehkan dosa kecil, karena Allah mengharamkan dosa kecil dan dosa besar, dan Allah Maha pedih siksanya. La tanzuranna ila sigharil ma'siyah walakin anzur ila 'azamati man 'asayta. Jangan pernah engkau lihat sekali-kali kecilnya sebuah maksiat, hanya sekedar melihat, hanya sekedar. Tapi lihatlah kepada siapa yang kepada Allah, agungnya Allah yang melarang untuk bermaksiat tersebut. Dan ini tidak terbatas para ikhwan. Maksiat saat kecil ini tidak terbatas dengan orang yang nampaknya saleh. Nampaknya saleh. Bukan ukuran. Apalagi jangan mencari kesolehan di masjid. Carilah kesolehan di saat-saat sendirian. Kalau di masjid semuanya saleh. Gak ada yang buka yang haram, gak ada yang mendengar yang haram. Ya berani, takut ketahuan. Carilah kesolehan di saat-saat sendirian. Para ulama Imam Ahmad mengatakan, idza khalauta fi ribatin fi zulmatin, jika engkau bersendirian untuk melakukan dosa di malam hari, faqul fala taqul khalau, maka jangan ucapkan aku sendirian. Wa qul, katakanlah innal ladzi khalaqadh dhalama yarana, yang menciptakan kegelapan sedang melihat aku. Dan sekali lagi saya sering mengatakan ini untuk nasihat untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian. Jenggotan bukan jaminan seseorang lepas dari maksiat saat sendirian. Berimanlah yang jujur kepada Allah sebelum hatimu keras dan akhirnya menormalisasi maksiat. Allah, ini kejadian. Seorang bekerja di pesantren, lama hafal Quran, mengurus bagian tahfidz, kemudian keseringan bermaksiat saat sendirian, entah melihat film porno, entah beronani, dan itu rentetan semuanya. Keseringan bermaksiat saat sendirian, maka akhirnya galau, sedih, bingung, gelisah, resah, merasa munafik. Tidak pantas saya di dunia ini. Kenapa harus saya seperti ini? Dan itu ternyata tidak sebentar, lama. Semenjak selesai dari pesantren, terus. Padahal masih di pesantren ini, apalagi di rumah. Terus. Sampai puncaknya dia menghadap. Capek saya Ustaz, sedih saya Ustaz, gelisah saya Ustaz, resah, nangis terseduh-seduh. Karena memang maksiat membuat hati tidak nyaman. Maksiat membuat hati tidak lapang. Maksiat membuat hati kotor. Alam ya'ni lilladzina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad
faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman khusyuk hatinya dengan berzikir kepada Allah? Kapan lagi? Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan seperti orang-orang yang diberikan Alkitab. Tala alaihimul amad. Berlalu waktu yang lama terhadap mereka, terus dalam maksiat. Faqasat qulub. Keras qalbunya. Katsirun minhum fasik. Akhirnya menjadi seorang yang fasik, meremehkan dosa, menormalisasi dosa dan seterusnya. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah, lalu penulis membawakan dalil yang berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Baik. Beliau membawakan dalil kalau tadi dari ayat-ayat Al-Quran tentang muraqabah. Sekarang dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan dalil yang pertama dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebut oleh para ulama sebagai hadis Jibril. Yang mana ceritanya saya tidak perlu bacakan karena panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya, lalu datanglah seorang laki-laki bayadhis thiyab, pakaiannya putih, syadidus sawadis sya'ab, rambutnya hitam, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu ahadun minna. Tidak terlihat bekas dia musafir, tapi kita semua tidak kenal dia. Sampai dia duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya kepada lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang kita kenal. Lalu setelah itu orang tersebut mengatakan, "Shadaqta." Engkau berkata benar. Lalu para sahabat heran, orang ini bertanya tetapi malah membenarkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan menyebutkan rukun iman sebagaimana sudah kita ketahui. Lalu orang tersebut mengatakan, "Shadaq, engkau berkata benar." Lalu orang tersebut bertanya, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Kemudian beliau menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Atau ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini inti pendalilan dari hadis yang panjang ini terhadap bab muraqabah. Muraqabah sinonimnya adalah ihsan. Ihsan merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadis yang agung para ikhwan, dan saya pesan meskipun tidak berkaitan dengan bab muraqabah, ini sedikit nasihat tentang menimba ilmu agama. Coba setiap dari kita introspeksi diri. Sudah berapa lama saya mengenal dakwah ini? Dakwah sunnah manhaj salaf. Sudah sampai mana saya menimba ilmu agama? Karena yang namanya orang dakwah sunnah manhaj salaf itu terkenal dengan menuntut ilmu. Bukan hanya pengakuan, tapi dia terkenal dengan menimba ilmu agama. Sudah sampai mana ilmu saya dalam menimba ilmu agama? Maka saya pesan pada ikhwan, sebagian orang ada yang lama sudah mengenal dakwah, mengenal manhaj, tapi dia dari sisi keilmiahan tidak mumpuni. Ada hal yang aneh di media sosial, bingung. Ada syubhat sedikit,
galau. Kenapa? Karena ilmunya tidak mumpuni. Lalu bagaimana cara menimba ilmu agama? Lihat hadis ini. Di akhir hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibril." Kata beliau kepada para sahabatnya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahu enggak engkau siapa yang bertanya tadi? Umar bin Khattab menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innahu Jibril." Beliau adalah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Maka saya pesan, yang sudah mengenal dakwah sunnah, manhaj salaf, belajarlah ilmu agama. Dan kalian, kita semua, belajar ilmu agama tidak seperti orang yang ingin menjadi ahli ilmu agama. Kalau orang ingin jadi ahli ilmu agama, dia sudah dari awal diproyeksikan memang untuk jadi ahli ilmu agama. Dari mulai SD, SMP, SMA sudah di pesantren, sudah kenal dekat dengan ilmu agama. Kalau orang-orang pesantren nuntut ilmu agamanya, memang proyeknya adalah menjadi ahli ilmu agama. Adapun kita-kita yang awam, kalau pulang sekarang ini, kalau pulang jadi bapak, jadi suami, jadi kakak, jadi orang awam, bukan ahli ilmu agama, maka cara belajarnya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Belajar rukun Islam dengan dalil-dalilnya secara sistematis, berbuku, pakai buku. Kemudian kalau sudah selesai, belajar rukun iman dengan dalil-dalilnya secara sistematis. Baru setelah itu belajar tentang urusan qalbu, agar hatinya muraqabah, tawakal, sabar, bersyukur, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Begitu nanti akan mumpuni ilmunya, terasa betul, oh saya memang bermanfaat sekali bagi saya mengikuti dakwah sunnah manhaj salaf. Kalau tidak demikian, maka selama-lamanya tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak mengikut dakwah ini. Silakan azan dulu. Azan saya lanjutkan. Allah
Ya, ulun minta lanjutkan, boleh ya? Baik. Jadi sekali lagi dari hadis Jibril kita bisa ambil faedah tentang muraqabah. Muraqabah itu ada dua, merasa diawasi oleh Allah atau Allah yang mengawasi. Merasa melihat Allah atau Allah yang melihat kita. Tadi saya pesan juga bagi siapa coba amalkan. Wallahi saya berani tantang, kalau ada yang mengamalkan apa yang saya nasihatkan tadi, niscaya dia akan mendapatkan dirinya mumpuni dalam keislaman sebelum terlambat. Terutama anak-anak muda yang berumur belasan, 20-an, 30-an atau antara 40, di bawah 40, belajar rukun Islam, rukun iman dengan dalilnya beserta kitab, harus dengan ustaz. Ini saya beri contoh misalnya. Rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka yang dipelajari adalah apa makna syahadat la ilaha illallah, apa rukun syahadat la ilaha illallah, apa keutamaan syahadat la ilaha illallah, apa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, apa syarat-syarat syahadat la ilaha illallah, apa pembatal syahadat la ilaha illallah, apa kedudukan syahadat la ilaha illallah. 7 poin. Kalau belum belajar itu secara detil, berdalil, maka berarti belum belajar ilmu agama. Ya, maka saya pesan, kalau seandainya di masjid ini belum ada pengajian seperti itu, ada kan? Dan tidak mesti harus undang ustaz dari luar. Banyak ustaz-ustaz yang pesantren yang bisa mengajarkan. Ini pada ya. Baik. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Tirmidzi. Beliau bercerita, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala." Aku suatu hari di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, ghulam itu adalah anak yang kurang dari 10. Umurnya dari 1 sampai 9, kurang dari 10. Dan Abdullah bin Abbas anak kecil di masa Rasulullah SAW hidup. Aku akan mengajarimu beberapa perkara penting. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjaga. Apa maksud jagalah Allah? Maksudnya adalah jagalah hukum-hukum Allah. Niscaya Allah akan menjagamu di dunia dan di akhirat. Ini muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan kamu dapati di depanmu. Artinya senantiasa kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah inti pendalilan dari bab muraqabah. Selalu menjaga Allah, merasa Allah di depannya, atau minimal meyakini Allah melihatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan prinsip hidup yang lain kepada anak kecil. Ini pelajaran bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, agar menanamkan semenjak dini perihal tauhid ini. Ya, yang pertama, idza sa'alta fas'alillah. Jika meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya. Mengajari anak suka berdoa kepada Allah, dikit-dikit doa, dikit-dikit minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini tauhid
Tauhid ibadah, dan tauhid ini akan menghasilkan kekokohan. Tidak mudah putus asa. Kenapa Pak? Karena anak-anak kita sekarang, anak-anak yang lahir tahun 2010, ya, selanjutnya 2010 sampai 2024, ini disebut dengan generasi alfa, dan dia sangat lemah seperti strawberry. Dipencet langsung takut, tapi beringas, tapi liar. Kenapa? Karena punya media sosial. Ya, liar dia. Tapi dia lemah. Maka salah satu yang sering kita dapati, anak suka mengeluh, anak tidak punya tawakal, sedikit-sedikit takutan, sedikit-sedikit, kalau bahasa anak muda sekarang, insecure, tidak mudah percaya diri. Itu ke anak-anak muda sekarang, zaman sekarang, generasi alfa. Anak muda sekarang seperti itu. Kenapa? Itulah yang terjadi. Kenapa demikian? Karena beda dengan anak-anak tahun, saya lahiran 70, 80, 90, beda. Kalau lahiran 70, terlambat, saya ingat dulu, terlambat naik sore, mau mendekati azan, terlambat, mandi pendek. Enggak ada, biasa nangis ya, selesai. Tapi mendidik anak kuat, kokoh, tegar, kemudian suka berusaha, tidak mudah patah semangat, putus asa. Zaman sekarang kenapa begitu? Karena dikit-dikit media sosial, nggak ada usaha. Ingin tahu, tinggal cek GPT. Wah, terus membuat dia rapuh. Maka wajib ditanamkan, minta sama Allah, percaya dengan Allah, dia kokoh, tegar nanti, tidak mudah patah semangat. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan ini ghurbatul Islam. Ini adalah keasingan Islam. Agar senantiasa bersandar kepada Allah, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sehingga tidak ada putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Makanya mungkin Bapak pernah dengar perkataan, kalau seandainya tidak punya uang umur 25 sebanyak 100 juta, insecure, kadang percaya diri, menganggap dirinya tidak sukses. Itu anak sekarang. Itu yang bapak-bapak hadapi. Kenapa? Karena dia terkena media sosial. Apa-apa media sosial, apa-apa media sosial, mudah, nggak ada sulit bagi dirinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan berbahagialah orang tua yang tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk seperti itu. Tidak sibuk dengan HP, tidak mempunyai HP pribadi. Terutama ini banyak wali santri ini, terutama wali santri. Capek kita di pesantren mendidik anak agar muraqabah, takut kepada Allah, muraqabah. Di rumah, bagaimana nggak akan rusak? Susah. Maka saya sering mengatakan, antara lembaga pendidikan dengan orang tua harus sebagai teman kerja, partner.
yang saling tolong menolong. Sebagus apapun pesantrennya, kalau model-model orang tuanya seperti itu nggak akan bisa. Kasihan Ustaz, sayang Ustaz, kasihanmu yang menghantarkannya ke neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga mengajari anak kita agar kekal, teguh, kokoh, penuh tawakal kepada Allah, tidak mudah patah semangat. Wa'lam, ketahuilah wahai anak kecil, Abdullah bin Abbas, annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad qaddahu Allahu lak. Kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk memberimu kebaikan, mereka tidak akan pernah bisa memberikan kepadamu kebaikan kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu atau untukmu. Mengajari anak beriman kepada takdir, tidak mudah tantrum kalau tidak dapat apa yang diinginkannya. Kenapa? Karena semuanya telah Allah takdirkan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah tetapkan. Ajari anak, ajari tentang takdir. Semuanya sudah ditetapkan. Suatu ketika misalkan hal-hal yang remeh-remeh, sang anak mau beli sesuatu, kemudian datang ke tempat tersebut. Kenapa? Karena mau beli sesuatu, datang ke tempat yang diinginkan, tutup. Maka orang tua mengatakan qadarullah wa syaa'. Ajari walau yang kecil-kecil itu bahwa dia harus percaya takdir Allah. Sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Kenalkan itu. Jadi dia tidak mudah patah semangat, tidak mudah resah, gelisah. Termasuk juga orang tuanya harus paham tentang takdir. Saya beri contoh misalnya, sebagian orang tua di zaman sekarang mereka mengeluh di media sosial. Qadarullah, bagus sih qadarullah. Akhirnya dipindahkan ke sekolah umum karena tidak sanggup biaya sekolah. Ya akhi, jangan pernah mengeluh di media sosial. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri pernah melihat rajulan syaka dhiqahani. Seseorang lelaki mengadukan nasibnya kepada orang-orang tentang sulitnya hidupnya. Sufyan bin Mas'ud bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, Imam Muhadditsin, berkata, "Ya hadza syakauta alladhi yarhamuka ila alladhi la yarhamuk." Wahai fulan, engkau telah mengadukan zat yang merahmatimu kepada zat yang tidak merahmati. Engkau telah mengadukan Allah dengan keluhanmu tersebut kepada makhluk yang tidak pernah mengasihi. Ya, jangan pernah ngeluh ke media sosial, terutama ibu-ibu. Jangan ngeluh dengan status. Sedih sedikit ngeluh, sedih sedikit ngeluh, nulis status. Dan yang lebih luar biasa lagi, ada yang suka baca status orang. La haqqu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Orang mengeluh karena kurang memahami takdir. Urusan sekolah mahal, urusan sekolah sunnah mahal. Ini saya sering menjawabnya dengan jawaban orang yang bertanya dan merasa keanehan seperti ini. Dia sebenarnya sedang memposisikan dirinya seperti orang yang tidak percaya ada kaya dan miskin di dunia.
Paham? Ada takdir Allah, orang kaya sekolahnya di sini, orang miskin sekolahnya di sini. Pilih sekolah yang sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu tidak usah untuk menulis status di media sosial. Ngapain? Membuat orang pro kontra, dan semua yang berkelahi di situ, di dalam komentar itu, penulis pertama yang paling bertanggung jawab. Sampai kepada caci maki. Bangun malam, nasyi'atal lail hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya gerakan di malam hari lebih tepat sasaran dan lebih didengar doanya. Itu yang harus dilakukan, bukan mengeluh di media sosial. Jadi Pak, zaman sekarang ini orang tuanya generasi Z, anaknya generasi Alpha. Orang tuanya itu generasi Z yang lahir tahun 2000-an. Anaknya generasi Alpha, cocok tuh kan? Sering dulu. Makanya di zaman sekarang ada guru ngaji nulis status. Saya menjadi guru ngaji 5 tahun, cuma digaji 5 tahun. Selama 5 tahun per bulan 1,5 juta. Ya, untuk apa? Nulis. Kalau ingin kaya, pindah profesi. Jadi pengusaha kaya. Karena memang berjuang di dalam agama yang ada pengorbanan, perjuangan, bukan kekayaan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ayat ini baik, hadis ini baik-baik. Jika mereka berkumpul untuk memberikan kepadamu kebaikan, engkau tidak akan pernah dapat kecuali kebaikan yang sudah Allah takdirkan. Jika mereka berkumpul kepadamu untuk membahayakanmu, tidak akan pernah kamu dapat bahaya kecuali yang sudah Allah takdirkan atasmu untuk mendapatkan bahaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis adalah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ini perkataan sahabat. Kalau dari ilmu mustalah hadis namanya hadis mauquf. Al-hadis al-mauquf, perkataan para sahabat. Beliau mengatakan, innakum, kalian, la ta'maluna a'malan fi adaqqu a'yunikum minasy-sya'b. Mengamalkan amalan yang menurut kalian lebih tipis dari rambut. Kalian berbuat sebuah perbuatan menurut kalian ini ringan, tipis, nggak ada harganya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami menganggap perbuatan tersebut di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk minal mubiqat, termasuk dosa-dosa yang besar, membinasakan pelakunya di dalam neraka. Hati-hati para ikhwan, jangan pernah remehkan dosa. Kenapa? Karena mungkin itu dosa besar dianggap kecil. Jangan pernah remehkan dosa. Kenapa? Karena mungkin itu dosa kecil, tapi seseorang mengerjakannya dalam keadaan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. 2 poin ya. Jangan meremehkan dosa karena mungkin itu dosa besar dianggap kecil. Poin yang kedua, jangan pernah remehkan dosa karena mungkin meskipun kecil tetapi melakukannya dengan lancang dianggap besar di sisi Allah Subhanahu. Perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, kadang yaqtarinus saghirah ma'a qillatil hayat. Kadang orang melakukan dosa kecil tanpa malu.
wa 'adami syu'ur bil 'idham, tidak merasa berat dengan dosa tersebut, wa 'adami mubalah, tidak acuh dengan dosa tersebut, bodoh amat dengan dosa tersebut, fayulhiquha bil kabira, maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai dosa besar. Wa hadza marju'u ila ma yakunu bil qalbi. Ini semua apa yang tertanam di dalam kalbu manusia. Melihat yang haram kecil, dosa kecil. Tapi ketika lancang, merasa Allah tidak melihat, mendengar, merasa itu biasa saja, dikhawatirkan sebagai dosa besar. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sangat mudah untuk bermaksiat. Bahkan sahabat saya Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Hafizahullah, beliau mengatakan pernah dalam sebuah ceramahnya mengatakan begini, saya menganggap di zaman sekarang yang sanggup menahan matanya dari melihat yang haram, maka itu wali dari wali-wali Allah Subhanahu. Saking sulitnya dosa menahan yang diharamkan oleh Allah. Dan jangan dianggap yang berbicara sekarang terlepas dari dosa tersebut. Tetapi kita berusaha untuk memperbaiki diri, sebagaimana perkataan para ulama, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Perbaiki sisa-sisa hidup, dosa-dosamu yang terlalu akan diampuni oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tamat, ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Ulun kada rancak datang ke sini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, silakan. Anda nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Yang mau kami tanyakan, Ustaz, ketika kita berada di masjid seperti ini, seolah-olah kita menyesali kesadaran. Namun ketika di rumah kita, kadang-kadang rasa ingin bermaksud itu muncul. Nah, bagaimana terus Ustaz ketika kita kembali ke rumah kita masih menyadari bahwa kita diawasi Allah? Bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah pertama, rasa itu dari Allah. Merasa diawasi oleh Allah itu petunjuk Allah. Maka tidak bisa kita dapatkan kecuali dari Allah. Maka kiat paling pertama adalah doa. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Jangan meremehkan doa, ikhwah. Jangan remehkan doa. Saya kemarin mendengar ceramah Syekh menarik sekali. Media sosial itu kan seperti pedang bermata dua. Antum gunakan untuk kebaikan sangat baik. Antum gunakan untuk keburukan sangat buruk. Yang ingin mencari kebaikan dari media sosial, dia akan dapat. Saya dengar ceramah Syekh Abdul Razak menarik tentang doa. Kata beliau, jangan remehkan doa. Saya beri contoh, kata beliau. Ada seorang pernah bercerita kepada saya, kami Ustaz dua orang yang saling berteman karena Allah, sangat dekat. Karena satu dan lain hal akhirnya kami bertengkar. Lalu akhirnya kami sekamar tapi tidak ngobrol. Kami jalan berdua tapi tidak ngobrol. Ke pengajian sama-sama yang asalnya ngobrol, kami tidak ngobrol. Pulang kembali ke kamar sama-sama, kami tidak ngobrol. Lalu suatu saat saya di masjid,
Saya berdoa kepada Allah. Ini intinya, berdoa kepada Allah. Alif baina qulubi. Ya Allah, satukan hati kami lagi, satukan hati. Tidaklah saya selesai berdoa, subhanallah, saya sampai merinding. Tidaklah saya selesai berdoa kecuali teman saya tadi datang kepada saya dan mengatakan, Saleh, maafkan saya. Jangan remehkan doa. Terutama doa untuk diri sendiri, untuk anak-anak, bagi orang tua. Jangan pernah remehkan doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus usaha, Mas. Kalau nggak mau, usaha. Yang sudah lama nggak bangun malam, usaha. Yang bangun malam bukannya sholat malah ngeliat TikTok, usaha. Ngeliat TikTok sampai adzan subuh. Padahal dia bangun malam 1 jam sebelum adzan subuh. Usaha. Man tasabbara yusabbiruhu Allah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan kasih. Maka harus usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'alim. Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Diberikan kemudahan kepada Allah. Usaha. Kemudian yang ketiga, usaha duniawinya. Kalau memang seseorang tidak sanggup, hilangkan sesuatu yang membuat dia selalu kalah. Ganti HP-nya. Yang cuma monokrom. Ada kan dulu HP yang cuma satu, nggak ada internet. Kalau kucing dilempar itu kucingnya mati. Nah, pakai itu aja. Karena sudah terbukti, nggak sanggup Ustaz. Maka harus, dia tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. La yuldabul mu'min min juhlin wahid. Seorang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Terakhir, Mas, ingat nikmat akhirat lebih indah daripada apa yang kita lihat. Hidup untuk akhirat itu indah. Maka niscaya dia akan selalu ingat, ini gak ada apa-apanya di akhirat. Yang seperti ini bahayanya gak ada apa-apanya di akhirat. Ada kemarin orang tanya saya di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, Ustaz, apakah bisa anime kartun Jepang itu yang perempuan nanti bisa hidup di surga kalau saya masuk surga? Artinya saya ingin beristrikan itu. Maka saya kata, ya akhi, seleramu rendah. Seleramu rendah, nah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda tentang wanita penghuni surga, wala nasifuha fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Bando pengikat rambut bagi wanita penghuni surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka yang terutama yang tertipu dengan syahwat yang saya katakan tadi, yang sudah lama di pesantren menghafal Quran, sibuk di tahfidz, dan itu banyak saya dapat. Banyak yang curhat begitu. Bahkan yang sudah dapat sanad ijazah Quran masih suka yang maksiat. Saya seperti orang munafik, Ustaz. Kemana-mana saya dielu-elukan, tapi saya tahu ini saya. Dia bingung sendiri. Karena dosa memang membuat hati tidak tenang, takut, rasa kotor, tidak mau duduk di tengah orang-orang soleh, tidak mau ke masjid, dan sebagainya. Doa, usaha, kemudian setelah itu hilangkan hal-hal yang membuat seseorang termasuk lagi. Kemudian senantiasa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana menumbuhkan rasa
dia anak remaja kayak santri-santri gitu, kebetulan Ustaz kan di bidang pesantren. Yang dilakukan Ustaz itu untuk menumbuhkan rasa biar dia kalau pas waktu sholat langsung sholat seperti apa Ustaz? Karena pada saat ada orang tuanya, ya anak saya sendiri gitu, dia sholat ya langsung sholat waktunya sholat gitu. Karena bapaknya, begitu bapaknya kerja, ya dia agak melambat-lambatkan waktu untuk sholat. Tipsnya apa Ustaz untuk pada semua? Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau anaknya masih belum balik, tugas kita cuma memerintah. Ayo sholat, nggak boleh diancam merakol. Anak 5 tahun nggak boleh diancam neraka. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Sampai 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, boleh diperintahkan sholat, dan kalau tidak sholat boleh dipukul. Kalau sudah balik, maka diancamkan dengan siksa. Ini kiatnya. Jadi jangan sampai kita mengatur anak itu dengan peraturan semu. Tapi ingatkan dia adalah hamba Allah. Kamu tuh punya buku catatan amal nih. Sama saya juga punya buku catatan amal. Kita semua bertanggung jawab atasnya. Jadi ingatkan. Bukan dia sholat karena ada peraturan, tapi karena dia merasa dialah hamba Allah, wajib taat kepada Allah. Yang taat dapat surga, yang maksiat dapat neraka. Ingatkan itu. Keberadaan dia pada seorang keberadaan dia atau kapasitas dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu. Ingatkan. Maka dia akan semangat. Dan itu susah menumbuhkan. Terutama di generasi Z ini susah. Salah satu PR dari pendidik di lembaga pendidikan, anak-anak tidak dewasa. Kelas S3 SMA, tidak dewasa mereka cara berpikir. Ini ya, saya beri contoh. Saya capek-capek ngobrol di kelas tentang kamu nanti kalau sudah selesai di sini, kamu akan, saya berharap lanjutkan ke agama. Kemudian salah satu yang harus dilihat dari sekolah-sekolah agama setelah SMA ini. Kemudian terus nanti kita jelaskan panjang lebar, ngerti ke atas langit. Ketika sesi pertanyaan apa? Ustaz, boleh nggak rambutnya dipanjangin dikit? Nah, pertanyaan yang berarti saya selama ngomong itu dia tidak dengar. Yang hanya dia ingin sampaikan adalah bagaimana rambut saya agak panjang dikit. Dia nggak dewasa. Santri zaman sekarang nggak dewasa. Dan salah satu yang membuat dia tidak dewasa, perhatikan bapak-bapak, dia jarang ngobrol sama bapaknya. Saya ngobrol sama ibu. Ya. Oh, jarang ngobrol sama bapaknya. Dan saya tahaddusan bin ni'mah. Saya punya anak Abdullah, umur kelas 2 SMA sekarang. Nah, kalau sesi penelponan yang paling pertama dia cari adalah bapaknya. Abi mana? Abah mana? Dan dia yang dia obrolkan adalah urusan pesantrennya. Saya Abdullah susah hafal. Kemudian saya dalami apa susahnya. Ini kita ngobrol laki-laki, ngobrol orang dewasa. Agar dia berpikir dewasa. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi salah satunya adalah letakkan dia itu hamba Allah. Kamu ini hamba Allah. Ada hisab setelah mati. Ingatkan itu. Jadi bukan hanya sekedar oslah tersembahyang os. Itu dulu orang tua kita. Dulu orang tua kita seperti itu. Sekarang nggak bisa anak seperti itu. Yang ada adalah diajak dia ngobrol, kamu itu hamba Allah SWT. Ada buku catatan amal, ada pertanyaan hisab kelak di hari kiamat dan seterusnya.
gitu ya. Allah. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ditanya oleh kawan-kawan panitia di Masjid Al-Um, saya bilang, ada kajian nggak Ustaz? Belum bisa nentukan. Ternyata alhamdulillah ada jadwal kosong karena pesantren sekarang lagi banyak kegiatan, banyak pembangunan. Tidak seperti dulu sebelum punya pesantren jadi bisa lega. Sekarang yang ada benaknya di sana. Tapi alhamdulillah ada waktu. Malam ini juga harus pulang karena nanti pada subuh ada kegiatan lain di pesantren yang sangat penting. Yang jelas bisa bersyukur bisa kembali ke Masjid Al-Um Tabalok. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu yang lain. Cuma saya pesan kepada DKM Masjid, pengurus dan yayasan agar menyelesaikan pembangunan. Atau saya kasih mahal ya. Saya tidak kesini kecuali sudah selesai. Boleh begitu? Karena beberapa masjid yang saya tawari mahar begitu selesai mereka, baru mereka undang. Ya, selesaikan terutama yang terlihat, kemudian fasilitas-fasilitas diselesaikan, diseriusi oleh yayasan dan juga pihak Dewan Kemakmuran Masjid. Insya Allah kaum muslimin mau saja untuk masjid, untuk masjid cepat saja insya Allah. Karena masih dari tahun yang lalu saya datang juga masih belum selesai. Yang di depan juga ya, selesai hingga mungkin Ustadz di sini bisa istirahat dengan nyaman dan seterusnya. Kalau datang dari luar kota, siap? Ya, siap ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.